Oke, kita sampai pada efek dari gempa bumi. Nah, di sini kita sama-sama akan belajar apa sih efek dari gempa bumi. Yang pertama tentu saja getaran atau ground shaking yang dapat mengakibatkan rusaknya bangunan dan bahkan fatality. Karena bangunan itu kan dibangun di atas batuan, jadi kalau batuannya bergerak atau gerak buminya bergerak, maka tentu saja bangunan itu akan ikut bergerak, dan kalau dia tidak dibangun sesuai dengan kualifikasi bangunan tahan gempa, maka dia akan hancur. Nah, seperti ini. Jadi, kemudian kalau kita lihat ya, ternyata kalau batuan itu makin padat, maka dia amplifikasinya semakin kecil. Sementara batuan yang tidak terkonsolidasi, dia akan mengalami amplifikasi yang lebih besar. Jadi kerusakannya akan lebih besar di lapisan tanah yang unconsolidated, contohnya di mana? Di Jakarta. Kemudian ini juga bangunan itu bisa rusak, itu tergantung pada magnitude of earthquake, kemudian durasi vibrasinya itu lama atau enggak, kemudian jenis batuan di bawahnya apakah dia consolidated atau enggak, dan juga desain dari struktur bangunannya, apakah dia dibangun tahan gempa atau enggak. Selain ground shaking, kita juga akan ada efek fire. Pernah terjadi kebakaran di Padang earthquake, terjadi gempa bumi. Kemudian ada satu mall yang mengalami kebakaran. Bahkan ada juga Great Lisbon Earthquake yang terjadi kebakaran gara-gara adanya gempa. Kemudian landslide, contohnya ada di Padang juga, Padang Earthquake, dan salah satunya ada di lokasi saya mapping, itu Cikangkareng Earthquake yang induce rockfall. Ini satu kampung meninggal. Kemudian bisa juga terjadi tsunami, yaitu a seismic sea wave that inappropriately tidal wave yang dihasilkan dari sudden motion of sea floor, baik itu submarine landslide, earthquake, submarine volcano eruption juga bisa membuat terjadinya tsunami. Kemudian ini contoh kalau misalnya terjadi karena gempa, jadi ada motion of fault block secara sudden atau tiba-tiba, kemudian pergerakan itu merambatkan gelombang, dan seperti kita tahu kalau di air itu amplifikasinya semakin tinggi sehingga dia merambatkan gelombang tersebut ke daratan dan membentuk sebagai tsunami. Ini tsunami, ada waktu tempuhnya. Kalau misalnya terjadi tsunami di Honolulu, maka dia akan sampai di Indonesia 10 jam kemudian, atau dia akan sampai di daerah Alaska 5 jam kemudian, dan akan disampai di South America 15 jam kemudian. Nah, semakin jauh biasanya gelombangnya akan semakin tinggi jika dia tidak punya penangkal di tengahnya, gitu ya. Jadi ini makin berbahaya. Oke, ini tsunami mampu untuk travel 1000 km dengan ratusan panjang gelombang, bahkan ratusan kilometer panjang gelombangnya, dengan amplitude in open ocean kurang dari 1 km. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini. Ini adalah referensi yang digunakan. Sampai jumpa dan God bless you. Halo semuanya, selamat datang di perkuliahan Geological Disaster Mitigation. Saya sebagai pemandu dari mata kuliah ini, atau biasa disebut fasilitator, yaitu Twin Jose Widodo Kristianto. Kamu bisa memanggil saya Twin. Terima kasih telah memilih mata kuliah ini. Saya percaya kamu semua mengambil mata kuliah ini dengan curiosity tertentu, terutama di bidang mitigasi bencana geologi. Hal ini menunjukkan kepedulian kamu terhadap bencana geologi yang mungkin terjadi di sekitar kamu. Melalui perkuliahan ini, kita akan bersama-sama belajar 3 minggu ke depan atau 3 pekan ke depan mengenai beberapa hal. Yang pertama, kita akan belajar apa sih sebenarnya bencana geologi, apakah semua bencana termasuk bencana geologi. Kemudian, di pekan berikutnya, kita akan sama-sama belajar mengenai prinsip mitigasi bencana geologi. Di sini kita akan belajar filosofi mitigasi bencana geologi. Dan di pekan terakhir, kita akan sama-sama belajar mengenai
salah satu upaya mitigasi yang bisa kita lakukan ketika menghadapi bencana geologi. Kita akan mengambil studi kasus salah satu bencana geologi yang kerap terjadi di Indonesia. Mata kuliah ini didesain self-paced learning. Artinya, kamu dapat menentukan sendiri kecepatan belajarmu sesuai dengan fleksibilitas waktu yang kamu miliki. Namun, tentu saja ada tanggung jawab yang harus tetap dibawa di dalam perkuliahan ini. Sehingga kamu akan mendapatkan sertifikat kelulusan atas mata kuliah ini ketika kamu berhasil menyelesaikan setiap kuis di setiap pekannya, sesuai dengan nilai minimal yaitu 70. Oleh sebab itu, mari sama-sama belajar. Kamu juga bisa berinteraksi dengan pembelajar lainnya melalui forum yang bisa dibuka di setiap pekannya. Jangan takut dan jangan ragu untuk bertanya atau mengangkat topik diskusi di dalam forum-forum tersebut. Oke, kamu bisa menghubungi saya melalui email yang tertera di awal perkuliahan ini. Saya harap melalui perkuliahan ini kamu belajar sesuatu yang baru. Mari kita sama-sama belajar dengan semangat di Geological Disaster Mitigation ini. Sampai jumpa! Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Twin Hosea di dalam perkuliahan Geological Disaster Mitigation. Hari ini saya Twin akan memandu kamu untuk mengarungi babak pertama dari perkuliahan ini. Pada pekan pertama ini kita akan belajar pendahuluan, dan di dalam pendahuluan ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas apa itu Geological Disaster, peraturan apa saja yang mengatur Geological Disaster Indonesia. Kita tahu bahwa kondisi geologi di Indonesia telah membuat Indonesia menjadi rawan bencana geologi. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar apa saja yang termasuk bencana geologi. Dan melalui pendahuluan ini kita juga akan sama-sama memahami apa sih yang disebut dengan upaya mitigasi dan kenapa kita harus melakukan upaya mitigasi tersebut terhadap bencana geologi. So, siapkan buku catatanmu dan simak perkuliahan di bagian berikutnya. Sampai jumpa! Halo semuanya, ini adalah bagian pendahuluan dari Geological Disaster Mitigation. Melalui bagian pendahuluan ini, kita akan sama-sama belajar mengenai apa arti dari disaster lebih dahulu. UN Office for Disaster Risk Reduction memaknai disaster atau bencana itu sebagai disruption serius dari fungsi sebuah komunitas atau masyarakat yang terjadi pada skala tertentu pada suatu fenomena bencana. Dan hal itu berinteraksi dengan beberapa terminologi yaitu exposure, kerentanan, dan juga kapasitas masyarakat tersebut dalam menghadapi bencana. Kemudian disruption ini berujung pada kerugian di beberapa aspek, misalnya harta milik manusia, kerugian ekonomi, dan juga lingkungan. Dan tentu saja disruption ini yang disebut disaster memiliki dampak tertentu. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan juga makna yang tidak terlalu berbeda dengan yang diberikan oleh PBB, yaitu disaster atau bencana dimaknai sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dan tentu saja hal itu disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam, bahkan disaster ini juga dapat dipicu oleh kegiatan manusia. Nah, ciri khas dari disaster ini adalah kejadian atau fenomena ini mampu menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan ini yang berbeda di pengertian Indonesia, yaitu mereka menambahkan dampak psikologis di dalam kriteria disaster melalui undang-undang ini. Kemudian, kita tentu saja perlu memaknai seperti mata kuliah kita disebut Geological Disaster Mitigation, tentu kita perlu tahu apa itu Geological Disaster. Nah, Geological Disaster itu secara makna dapat dimaknai sebagai kondisi geologi yang dapat merusak atau membunuh manusia atau merusak properti. Nah,
Dan ini tentu saja hanya terjadi pada manusia ketika manusia ada di dalamnya. Artinya kalau geological condition atau fenomena geologi boleh terjadi sebegitu fenomenal. Tetapi kalau tidak ada manusia di dalamnya, maka ia tidak disebut sebagai hazard. Nah, tanpa ada manusia, this natural phenomena will be fascinating but not of concern. Artinya, tanpa adanya manusia, maka ya bencana tidak bisa disebut sebagai bencana. Fenomena geologi mungkin bisa fascinating atau luar biasa, tetapi kita tidak dapat menyebutnya sebagai bencana. Nah, secara member atau anggotanya dari geological disaster, ada beberapa bencana yang dimasukkan sebagai geological disaster. Menurut peraturan menteri ini, yang pertama adalah earthquake atau gempa bumi. Yang kedua adalah tsunami. Yang ketiga adalah landslide. Dan yang keempat adalah volcano eruption. Jadi Indonesia mengakui keempat disaster ini sebagai geological disaster. Apa saja? Gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan juga erupsi gunung api. Oke, kali ini kita udah sama-sama belajar apa itu arti disaster, apa itu geological disaster, dan apa saja yang termasuk ke dalam bencana geologi. Oke, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita akan sama-sama belajar mengenai the scope of geological disaster. Artinya apa saja sih ruang lingkup dari geological disaster? Kalau kita lihat gambar berikut, kita tentu saja melihat bahwa di sini ada beberapa fitur dan juga dijelaskan oleh legendanya. Nah, fitur-fitur ini melambangkan dari geological disaster scope atau ruang lingkup dari geological disaster. Yang pertama, kita melihat adanya geological structure atau struktur geologi. Ayo, yang di sebelah mana ada geological structure? Nah, kita bisa lihat di sini ada sesar. Ini sesar merupakan sesar normal. Nah, ini merupakan salah satu ruang lingkup geological disaster atau bencana geologi. Karena tentu saja tidak bisa lepas antara kebencanaan geologi dengan geodinamika. Dalam hal ini adalah geological structure. Nah, kalau kita lihat juga di sini tentu saja ada litologi baik yang lebih muda maupun yang lebih tua. Nah, kita bisa lihat tentu saja lingkup yang kedua adalah stratigrafi
atau jenis litologi dan juga hubungan antara batuan satu dengan yang lainnya. Karena tentu saja kontak antar batuan juga bisa dapat mengakibatkan zona rawan untuk gerakan tanah. Karena kontak antar batuan bisa jadi menjadi bidang gelincir. Kemudian apalagi? Jika kita lihat di sini, kita juga melihat adanya keairan, baik itu air permukaan maupun groundwater. Oleh sebab itu, lingkup yang ketiga adalah hydrogeology, baik itu groundwater maupun runoff. Kemudian kita bisa melihat juga bentang alam dari gambar di sini, baik itu bentang alam river atau fluvial, kemudian juga bentang alam coastal, bahkan bentang alam darat pun kita bisa lihat kelerengan di sini. Nah, dan kita bisa lihat bahwa di bagian yang memiliki kemiringan lereng yang lebih curam menunjukkan adanya bencana gerakan tanah. Jadi tentu saja lingkup yang berikutnya adalah geomorfologi. Nah, keempat lingkup ini, jika tanpa kehadiran manusia, tentu saja dia tidak bisa disebut sebagai bencana. Oleh sebab itu, kita bisa lihat bahwa di sini ada hunian yang dihuni oleh manusia, dan itu menunjukkan bahwa ada potensi bencana di dalam daerah tersebut yang memiliki lingkup dari keempat hal yang disebutkan sebelumnya. Nah, ini merupakan ruang lingkup dari geological disaster. Kalau ada geological disaster, tentu saja ada non-geological disaster. Nah, apa aja sih yang masuk ke dalam ruang lingkup non-geological disaster? Yang pertama adalah hydrometeorological disaster. Nah, salah satu contohnya adalah typhoon. Nah, kalau lihat ini tentu saja seperti peraturan menteri yang disebutkan sebelumnya, typhoon merupakan bencana alam atau natural disaster, tetapi tidak termasuk ke dalam geological disaster. Tetapi kita menyebutnya sebagai hydrometeorological disaster. Nah, kemudian ada juga sosial, untuk yang natural itu apa aja? Yang pertama adalah flood, drought maupun hydrometeorology. Nah, untuk yang non-natural atau sosial kita bisa menyebutkan antara lain technology failure, pandemi, social conflict, dan juga wildfire. Nah, ini adalah merupakan beberapa dari contoh non-natural atau social disaster dan juga natural disaster. Oke, kita sudah belajar beberapa hal hari ini. Yang pertama kita belajar ruang lingkup geologi, bencana geologi, dan ruang lingkup bencana non-geologi. Oke, kemudian kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Halo semuanya, kita memasuki pekan yang kedua. Kita telah mempelajari banyak hal di pekan yang pertama. Kita belajar mengenai apa itu disaster, apa itu geological disaster, dan apa yang termasuk ke dalam ruang lingkup geological disaster dan non-geological disaster. Nah, di pekan yang kedua ini, kita akan sama-sama belajar mengenai konsep, risiko, dan juga hazard. Nah, melalui topik ini kita akan memiliki dua capaian pembelajaran. Yang pertama, kita akan memaknai apa itu risiko, dan tentu saja sebelum kita belajar risiko, kita akan kembali mengulas apa itu hazard, kemudian vulnerability, dan juga risk, dan juga exposure. Nah, dan apa hubungannya dari keempat hal ini? Setelah itu, kita akan sama-sama belajar mengenai prinsip mitigasi bencana. Jadi, pastikan kamu ikut semua topik ini dan capaian pembelajaran dapat tercapai. Yuk, kita masuk
Oke, mari kita mulai satu persatu mengenai topik yang satu ini. Kita akan belajar mengenai risk dan juga disaster management seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, untuk kita membahas risk, sebelum itu kita perlu memaknai apa itu hazard dan ruang lingkupnya. Seperti di pertemuan sebelumnya, hazard atau disaster itu adalah disruption yang serius yang melanda kepada suatu komunitas atau komunitas atau society, dan itu membawa dampak yang buruk, bahkan bisa menyebabkan dampak fatality atau hilangnya nyawa manusia. Nah, ketika kita bicara tentang hazard, maka ada beberapa ruang lingkup. Ketika kita berbicara tentang hazard, tentu saja kita akan bicara mengenai magnitude atau besar dari bencana tersebut. Kemudian kita juga akan memasukkan lingkup duration. Jadi kalau bencana itu terjadi, dia akan terjadi berapa lama, kemudian dia terjadi setiap berapa tahun sekali, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bicara tentang hazard, itu tidak bisa terlepas dari areal extent. Artinya ketika itu terjadi, daerah mana saja yang kemudian terdampak dari hazard tersebut. Kemudian kita juga bicara tentang kecepatannya, apakah misalnya suatu gempa bumi itu terjadi begitu cepat atau lambat, atau misalnya gerakan tanah ada yang cepat, ada juga yang lambat. Kemudian juga spatial dispersion, artinya kalau itu terjadi secara spasial itu apakah bisa dipetakan, itu tentu saja kita masukkan dalam lingkup hazard. Kemudian kita juga berbicara tentang temporal spacing atau data-data temporal, karena kalau kita bicara hazard, bukan hanya kita merecord data temporal di masa yang lalu, ketika kita bicara hazard, kita juga berbicara untuk masa yang akan datang. Nah, keenam hal ini itu juga nggak cuma, keenam hal ini adalah menjadi topik utama di dalam ruang lingkup hazard. Nah, setelah kita belajar tentang hazard, kalau kita bicara tentang risk atau risiko, kita tidak bisa lepas juga dari vulnerability atau kerentanan. Nah, vulnerability ini adalah karakteristik dari seseorang atau sebuah grup dalam hal kapasitasnya. Kapasitas terhadap apa? Kapasitas untuk mengantisipasi, kapasitas untuk cope with atau untuk menanggulangi, kemudian kapasitas untuk bertahan, kapasitas untuk recover daripada impact hazard tadi. Jadi ketika suatu area dikatakan rentan, itu berarti berbicara tentang kapasitas suatu wilayah tersebut dalam mengantisipasi, cope with, resist, recover dari impact hazard tersebut. Nah, vulnerability ini adalah sesuatu yang dibuat oleh stakeholders. Artinya apa? Vulnerability ini atau kapasitas ini nggak bisa terbentuk dengan begitu saja, tetapi perlu diupayakan, perlu dilakukan, dan itu terkait dengan pemangku kepentingan secara menyeluruh. Jadi nggak bisa kita bicara vulnerability atau capacity ini hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi ini merupakan tanggung jawab bersama sebagai stakeholders. Nah, kalau kamu termasuk stakeholders, maka kamu pun bertanggung jawab terhadap kapasitas suatu wilayah di mana kamu tempat tinggal atau di mana kamu berdomisili. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang vulnerable, nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kata rentan? Kalau suatu area itu dibilang rentan, itu maknanya apa? Nah, being vulnerable itu maknanya juga artinya adalah being vulnerable itu berarti bicara bahwa area tersebut itu capable in being wounded. Artinya memiliki potensi untuk terluka, baik secara emosional maupun spiritual. Artinya suatu wilayah atau seseorang dikatakan vulnerable kalau dia tuh memiliki potensi terluka. Jadi kalau kamu itu vulnerable, berarti kamu itu lagi mudah untuk terluka. Nah, arti lain itu dia dibilang rentan jika dia itu memberi diri untuk diserang atau dirusak, baik itu fisikal, emosional, dan juga spiritual. Nah, suatu area atau seseorang itu dikatakan vulnerable atau rentan juga ketika dia lacking in defense or support mechanism. Artinya suatu wilayah itu bisa dikatakan rentan dia kalau misalnya memang wilayah tersebut itu tidak memiliki sistem pertahanan terhadap bencana. Nah, itu tidak bisa melibatkan hanya 1-2 pihak saja, tetapi sekali lagi ini merupakan stakeholders.
government, community, household, and individual harus bekerja sama untuk membangun defense atau support mechanism tersebut supaya tidak bisa disebut rentan kembali. Nah, kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, kita sudah belajar hazard. Kemudian komponen kedua adalah vulnerability atau kerentanan. Nah, yang ketiga, kita baru masuk yang disebut dengan risk. Nah, definisi dari risk ini diberikan kepada European Commission Joint Research Center yang berbicara atau mengatakan bahwa risk itu adalah probabilitas dari konsekuensi untuk bisa mengalami harmful atau kerugian yang dihasilkan dari bencana yang dialami oleh suatu wilayah dan terjadi pada elemen atau keberbahayaan tersebut. Dan itu berbicara juga tentang specified time period. Artinya kalau risk itu adalah highlightnya adalah kerugian yang diakibatkan oleh given hazard. Nah, risk ini itu bicara tentang suatu capacity juga gitu. Nah, misalnya kita melihat gambar ini ya. Ada dua gambar yang ada dua kondisi di mana mereka ini menghadapi hazard yang sama, yaitu ombak. Tapi ketika yang satu menggunakan kapal yang besar dan satu hanya menggunakan skoci, maka mereka memiliki risiko yang berbeda. Yang satu sama-sama menghadapi badai di lautan, ombak, yang bawah juga sama, tetapi mereka ini memiliki risiko yang berbeda. Nah, semoga gambar ini membantu kamu untuk memanai apa itu risk. Nah, sebenarnya risiko ini dibangun oleh apa sih? Oleh tiga hal. Yang pertama adalah hazard, seperti yang tadi kita bilang. Kemudian exposure. Exposure ini biasanya bicara mengenai seberapa luas terdampaknya atau seberapa banyak jiwa yang terancam oleh hazard tersebut. Kemudian vulnerability ini adalah bicara tentang kapasitas. Nah, ketiga hal ini bekerja sama membentuk risk. Nah, formulanya itu diformulasikan secara multiplikasi. Artinya apa? Suatu risiko itu akan naik secara berkali lipat ketika ada hazard dan memiliki exposure, artinya sejumlah orang yang ada di area tersebut, dan dia juga dinaikkan atau dimultiplikasi oleh vulnerability. Contohnya gini, suatu gerakan tanah yang terjadi di wilayah yang lebih banyak orang, maka risiko juga akan lebih tinggi. Nah, kemudian juga kalau misalnya jumlah orangnya sama nih, tetapi kerentanannya atau kapasitasnya berbeda, maka itu akan menghasilkan risiko yang berbeda pula. Dan ini masalahnya bukan hanya penjumlahan, tetapi merupakan multiplikasi atau perkalian. Jadi, ketika suatu kapasitas wilayah itu ditingkatkan sedikit saja, itu sanggup untuk menurunkan nilai risiko dari suatu wilayah tersebut. Oke, kita sudah sama-sama belajar mengenai risiko yang ketika kita bicara hal ini, kita tidak bisa memisahkan dari hazard, exposure, dan vulnerability. Apakah kamu masih semangat untuk belajar hal yang lain? Yuk kita lanjut ke bagian berikutnya. Baiklah, kita akan memasuki topik yang berikutnya, yaitu disaster management. Di topik ini kita akan belajar bagaimana sih konsep mitigasi bencana, terutama bencana geologi. Nah, kalau kita bicara tentang mitigasi atau manajemen disaster, ini kita bicara tentang siklus. Kita bisa saja memilih itu sebagai dimulai di emergency response, atau mungkin di recovery, mitigation prevention, maupun readiness. Nah, tetapi biasanya kita akan memulai dari yang namanya hazard. Ketika hazard itu terjadi, maka yang kita lakukan adalah tanggap darurat atau emergency response. Kemudian,
setelah emergency response berlangsung diikuti dengan recovery atau pemulihan. Nah, pada saat setelah pemulihan terjadi, maka vulnerability atau capacity dari masyarakat itu vulnerability harus ditekan dan capacity harus dinaikkan, maka dilakukan upaya mitigasi dan prevention. Nah, kemudian ready. Jadi masyarakat itu ready untuk menghadapi next hazard. Nah, karena ini adalah siklus, mungkin awalnya contoh pada saat tsunami Aceh tahun 2024, tahun 2004, itu hazard itu sebagai titik awal. Namun setelah kita memiliki lesson learned dari berbagai bencana yang pernah dihadapi Indonesia, maka seharusnya kita tidak mulai lagi dari hazard. Nah, mungkin kita bisa mulai dari mitigation and prevention, kemudian readiness, sehingga kita siap untuk menghadapi bencana. Walaupun ketika bencana terjadi tentu saja tetap akan ada emergency response yang dibutuhkan atau tanggap darurat. Masih bisa ada fatality. Tetapi recovery-nya harusnya lebih cepat, dan ini bukanlah sebuah siklus yang melingkar, tapi kita bisa memandangnya sebagai suatu spiral. Jadi makin hari levelnya itu makin naik, readiness-nya naik, mitigation prevensinya semakin berkualitas, recovery-nya lebih cepat, emergency response-nya juga semakin berkualitas. Nah, kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan, kita bisa melihat bahwa bencana itu sebenarnya secara keterjadiannya dibagi menjadi tiga, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, mitigasi pada prabencana itu lebih didominasi oleh pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Sementara pada saat tanggap darurat atau in the mid of disaster, yang lebih besar itu adalah tanggap darurat. Tanggap daruratnya itu prosesnya lebih besar. Kemudian pada pasca bencana itu pemulihan dan juga pencegahan dan mitigasi porsinya juga lebih besar. Jadi kita bisa melihat bahwa porsi yang dilakukan di setiap tahap bencana itu berbeda-beda dalam masalah mitigasinya. Nah, pada disaster mitigation-nya itu kita bisa lihat bahwa pada saat membangun disaster management kita perlu hazard risk management. Kita perlu memahami yang tadi bahaya yang kita hadapi itu apa dan kapasitas kita itu seperti apa sehingga kita bisa mengukur risikonya. Kemudian kita memanage risiko tersebut. Nah, pada pre-hazard atau sebelum terjadinya bencana, mitigation and prevention itu perlu dilakukan dan digalakkan untuk membangun readiness atau kesiapsiagaan. Nah, during hazard atau in the midst of hazard itu adalah emergency management. Jadi tanggap daruratnya, kegawat daruratannya itu harus di-manage juga gitu. Nah, di post hazard atau di pasca bencana itu recovery juga perlu di-manage. Jadi, ketika kita bicara tentang disaster management, itu adalah suatu proses yang terus berlangsung. Pada pre-hazard berarti hazard risk-nya yang perlu di-manage. Pada during hazard itu emergency management yang perlu di-manage gitu ya, emergensinya, kegawat daruratannya. Nah, pada pasca bencana yang perlu di-manage itu adalah proses recovery-nya. Oke, jadi kita sudah belajar tahapan-tahapan di dalam mitigasi bencana atau manajemen di dalam suatu bencana. Ini merupakan referensi yang digunakan pada hal ini. Ini merupakan referensinya yang bisa kamu baca dan kamu pelajari satu persatu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di perkuliahan pekan ketiga. Yuk kita kerjain kuisnya.